Perlu disadari bahwa tidak semua murid memiliki daya tangkap yang sama. Ada murid yang pemahamannya yang lambat, ada pula yang cepat, sehingga guru harus ekstra keras dalam mengajar agar murid tersebut dapat mengerti apa yang diajarkan. Ada beberapa cara mengajar murid yang dapat kita lakukan agar anak-anak dapat memahami materi dengan cepat. Yang pertama yaitu menggunakan mind map. Cara pertama yang bisa kita lakukan agar murid dapat lebih cepat memahami materi adalah dengan menggunakan mind map. Menurut prinsip brain management, konsep mind map dikatakan sesuai dengan kerja alami otak. Mind map dapat membuat kedua belah otak bekerja secara bersamaan dan akan membantu memahami konsep dengan lebih baik. Mind map juga membantu murid memilih konsep materi secara menyeluruh dengan lebih jelas, melihat keterkaitan antara satu bab dengan bab lain, dan membuat materi menjadi lebih mudah dipahami dengan petunjuk visual sehingga belajar bisa lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu maksimalkan penggunaan teknologi. Kita bisa menyesuaikan metode mengajar dengan teknologi yang kini semakin berkembang agar proses pemahaman materi menjadi lebih mudah dan cepat. Sebagai guru dapat memanfaatkan internet untuk digunakan sebagai sumber materi lain bagi murid dalam mempelajari suatu subjek. Agar tidak mudah bosan, ubahlah teks ke dalam bentuk gambar atau audio. Dengan cara ini, para murid bisa menemukan hal baru yang lebih menyenangkan. Guru juga bisa memberikan pengetahuan mengenai mata pelajaran yang sedang dibahas melalui ruang belajar. Murid dapat mengakses video animasi dalam setiap mata pelajaran atau membaca artikel terkait materi yang sedang dipelajari sehingga mereka bisa lebih cepat memahami materi. Yang ketiga yaitu menerapkan metode interaktif. Selain fokus pada materi pembelajaran yang diberikan, kita juga harus memikirkan perkembangan murid. Nah, mungkin saja murid memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar akan sesuatu hal yang terdapat isu yang mungkin sedang dibahas pada mata pelajaran tertentu. Maka dari itu penting untuk memberikan kesempatan pada mereka bertanya seputar pelajaran yang dibahas. Guru bisa mengawali dengan menceritakan kisah pendek terkait pembelajaran tersebut. Kita bisa membuat murid menjadi bertanya-tanya agar mereka menjadi lebih mudah mengerti dan memahami cara menyelesaikan dan memulai diskusi secara bergantian dengan berkelompok. Hal ini tentu akan memicu murid untuk lebih aktif dan berpikir kritis dalam memahami sebuah topik. Yang keempat yaitu menyiapkan materi dalam format lain seperti animasi. Ketika menyampaikan pelajaran pada murid, sebaiknya guru tidak menghabiskan waktu dalam membahas hal yang kurang penting. Maka dari itu sebaiknya siapkan poin-poin dari materi pelajaran utama dalam bentuk yang lebih menarik seperti animasi, atau bisa juga dengan cara lain yakni menampilkan pelajaran melalui slide PowerPoint. Kemudian, sisipkanlah animasi lucu dan bergerak di dalam beberapa slide. Hal ini akan membuat murid lebih semangat belajar dan lebih memahami materi yang diajarkan karena adanya bantuan animasi. Yang kelima yaitu berkeliling untuk menjawab pertanyaan dari murid. Dalam mengajar, tak hanya memberikan materi pelajaran saja, tapi guru juga bisa memperhatikan keadaan murid. Tak hanya mengajar di depan kelas hingga bel berbunyi, apalagi saat sedang mengajarkan topik yang cukup penting atau rumit. Guru harus meluangkan waktu untuk berkeliling menjawab pertanyaan murid saat mereka sedang belajar secara mandiri maupun berkelompok. Cara ini memungkinkan guru dapat memberikan instruksi secara personal dan dapat secara khusus membantu siswa untuk masih bingung dengan materi tertentu. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor pertama yang mempengaruhi bagaimana prestasi belajar siswa adalah faktor internal. Faktor yang sudah ada pada diri siswa itu sendiri merupakan faktor internal. Jenis faktor internal yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut terdiri dari kondisi fisiologi atau fisik,
pada siswa, misalnya mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. Yang kedua yaitu minat untuk belajar. Siswa yang minat belajarnya tinggi pastinya bisa meraih prestasi belajar yang lebih baik. Yang ketiga yaitu tingkat inteligensi atau kecerdasan. Siswa dengan tingkat kecerdasan tinggi lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu motivasi untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih mudah meraih prestasi karena dia akan lebih bersemangat untuk mempelajari suatu materi yang diberikan oleh guru. Bakat dan minat siswa. Seorang siswa akan lebih bersemangat untuk mempelajari materi yang disukainya. Misalnya, siswa yang suka berhitung, maka dia akan bersemangat mengikuti pelajaran matematika sehingga kemungkinan besar nilainya lebih bagus dibandingkan mata pelajaran lainnya yang kurang diminati. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Beberapa faktor eksternal yang dimaksud yaitu faktor yang terkait tentang pengaturan pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum yang digunakan oleh sekolah, kedua metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah, ketiga kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, keempat yaitu sistem pengelompokan siswa. Faktor kedua yaitu faktor yang terkait masalah sosial di sekolah. Yang pertama yaitu sistem sosial yang berlaku di lingkungan sekolah, kedua interaksi yang terjalin antara guru, staf, dan siswa. Faktor terakhir yaitu faktor yang sifatnya situasional. Yang pertama yaitu kondisi politik dan perekonomian dalam negeri, yang kedua yaitu keadaan dan kondisi iklim maupun tempat. Upaya yang dilakukan pendidik untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam berprestasi yaitu memberikan motivasi berupa cerita-cerita inspiratif, pemenang-pemenang olimpiade atau sejenisnya, mendukung apa yang peserta didik sukai, menyesuaikan pola pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, dan membuat suasana belajar menjadi lebih seru dan asik. Jika ada beberapa siswa yang sulit untuk berprestasi, yang dilakukan diantaranya yaitu melakukan pendekatan secara personal dengan menanyakan apa yang peserta didik tersebut sukai, apa kendala dan kesulitan yang dialami dalam pembelajaran, lalu membimbing peserta didik tersebut untuk lebih bisa menunjukkan hobi dan kemampuan dalam hal yang disukainya. Yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menangani masalah tersebut yaitu dengan cara yang pertama menggunakan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan awal dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang dimiliki oleh seorang siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat dengan mudah menerima materi baru selanjutnya. Cara kedua yaitu selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan evaluasi atau self-monitoring. Di sini, guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Sebagai contoh yaitu guru dapat memberikan jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Dari sini, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan jawaban yang benar dan salah. Bagi guru sendiri, tentu akan mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa mengerjakan suatu tugas dan perkembangan konsep-konsep yang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah. Cara ketiga yaitu tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah
dengan pertanyaan dan jawaban singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Cara keempat yaitu dengan siswa aktif berpartisipasi. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa yang berlatih saat pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru. Sebagai contoh, dapat mengajak siswa agar mereka mau bertanya, namun perlu diingat guru masih menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan jika ada pendapat dari mereka yang salah. Sikap tersebut sangat mungkin akan menurunkan mental siswa atau menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Siswa perlu diarahkan agar siswa menyadari potensinya. Minat dan bakat anak nantinya akan menjadi kecakapan hidup, yaitu kemampuan khusus untuk bertahan hidup dan menjadi berhasil. Ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga mereka dewasa nanti. Faktor yang sangat berpengaruh dalam prestasi belajar adalah motivasi, di mana motivasi sangat penting untuk melakukan dan mencapai sesuatu yang dapat diambil dari luar maupun dari dalam diri individu. Motivasi berperan dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Karena dengan adanya motivasi, minat belajar siswa akan meningkat untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Motivasi terdapat dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal dari saya sendiri yaitu ketika saya mengerjakan pekerjaan yang baru dan merasa yakin jika pekerjaan tersebut akan bermanfaat bagi saya, secara pribadi, dengan keyakinan tersebut, saya akan menikmati prosesnya dan sukarela mengerjakannya. Sedangkan jika motivasi eksternal saya yaitu saya akan melakukan kegiatan tertentu karena tertarik dan menyenangkan di kegiatan tersebut. Permasalahannya yaitu tidak disiplin, mengobrol saat guru menjelaskan, bermain HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung, melawan guru dan aturan-aturan yang ada, contohnya sekolah. Selanjutnya yaitu berkelahi dengan teman dan melakukan kebohongan. Solusinya yaitu menjauhkan siswa dari segala tekanan dengan menjadwalkan siswa untuk sholat duha dan sholat duhur berjamaah di sekolah, mengadakan istighosah setiap seminggu sekali agar hati nurani siswa tergugah. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendekatan kepada siswa, memberi pertanyaan kepada siswa tentang materi yang disampaikan, memberi sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran, dan menyampaikan materi pembelajaran dengan tidak membosankan sehingga siswa terfokuskan pada materi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.